Bismillahirrahmanirrahim. Nasib itu bisa berubah karena sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk yang bisa menurutkan rahmat Allah Ta'ala adalah zikir. Dan di antara zikir yang berbagai macam dengan keistimewaannya masing-masing, sekarang ini harus kita lazimkan adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang ulama yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah di Tanah Haram, yang merupakan gurunya para alim ulama Nusantara, sanad keilmuan kembali ke mereka. Bahkan Habib Ali Al-Habsyi Shahibul Maulid juga muridnya beliau. Sanad keilmuannya ulama-ulama di Indonesia ini juga sampai kepada beliau semua. Dalam kitabnya Taqribul Usul li Tashilil Wusul li Ma'rifatillahi wa Rasul, beliau mengatakan begini: Qala kathirun min a'immatit thariq al-muqtada bihim, berkata banyak imam-imam thariqah yang layak untuk diikuti. Ini perkataannya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Innal ishtighala bis salati 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min a'zami asbabil fathi 'alal 'abd wa annaha taqumu maqama syekh fit tarbiyah. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan memperbanyak salawat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, maka itu adalah sebab teragung untuk orang itu bisa mendapatkan futuh. Futuh itu artinya apa? Terbuka. Terbuka apa? Terbukanya semua pintu kebaikan, termasuk pintu hubungan dengan Allah, pintu hubungan dengan Rasul, pintu hubungan dengan kekasih Allah, pintu ilmu manfaat, pintu rezeki barokah. Terbukanya semua pintu kebaikan itu sebab yang teragung adalah ketika orang ishtighal, sibuk, bukan cuma baca, sibuk sholawat atas Nabi. Bahkan sholawat atas Nabi itu kedudukannya seperti kedudukan guru yang mendidik. Waqad wasala biha ila ma'rifatillahi ta'ala katsirun minal arifin lam yakun lahum syaikhun ghairu dzalik. Kadang-kadang orang itu bisa sampai ke Allah Ta'ala, banyak orang-orang besar, padahal dia nggak punya guru selain sholawatnya dia kepada Nabi Muhammad SAW. Ini saya bawa kitab, judulnya Min Ma'arif As-Sada As-Sufiyah, karya Muhammad Khalid Thabit. Jadi orang itu suruh sibuk sama sholawat. Kenapa? Sholawat itu nanti buka pintu-pintu kebaikan. Hajat Anda yang mungkin Anda impi-impikan tapi belum kabul-kabul, nanti mungkin kuncinya ketika Anda sholawat sama Nabi. Yang bingung, anak saya kok nakal, anak saya kok begini, sholawat sama Nabi Muhammad. Kenapa nasib saya begini? Sholawat sama Nabi Muhammad. Karena kadang-kadang nasib pun bisa berubah karena sholawat. Ada salah seorang syekh, namanya Syekh Abdul Maqsud Muhammad Salim. Beliau penulis kitab Anwarul Haq fi Sholati ala Sayyidil Khalq. Penulis kitab Anwarul Haq. Beliau menceritakan, dikisahkan beliau itu awalnya adalah seorang petugas keamanan. Petugas keamanan. Dan awal-awal beliau itu menjabat jadi petugas keamanan itu, beliau itu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, saya pada mungkin beliau dalam perjalanan hidupnya, saya itu tiba-tiba hati saya terikat dengan sholawat. Kok senang sholawat ya? Mungkin dengarkan ceramah tentang sholawat, atau mungkin baca keutamaan sholawat, tiba-tiba tertarik untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi. Akhirnya aku menjadikan sholawat itu sebagai wirid, dan mulai aku hitung. Dan berkat taufik Allah, wiridku pertama kali itu aku mulai wiritan 1000 pagi 1000 sore. Itu berarti mulai sore asar sampai malam. 1000 pagi 1000 sore. Itu. Kemudian setelah itu pekerjaanku ternyata aku ini jadi diangkat menjadi seorang kayak pegawai perusahaan komunikasi. Di situ karyawan perusahaan komunikasi. Waktuku semakin longgar. Karena kalau petugas keamanan kan nggak kenal waktu kerjanya, ya kan? Ini waktuku semakin longgar.
Maka wiridku aku tambah lagi sholawatnya. Dari 1000 pagi, 1000 sore, jadi 5000 pagi, 5000 sore. Ketika itu. Maka ketika itu, akhirnya aku sampai akhirnya bisa sholawat sampai satu hari itu sekian belas ribu kali. Itu sholawat terus. Dan nasibnya itu berubah, jadi lebih bagus, dan lebih bagus. Ketika dia sudah banyak sholawat, siapa gurunya? Bukan berarti terus kalau sudah sholawat tidak sampai guru. Enggak, tetap Allah temukan dengan guru. Ini nanti kisahnya, beliau berjumpa dengan guru. Yang pertama kali menjadi gurunya yang merubah hidupnya itu adalah ini kisah ini. Yaitu ketika beliau suatu hari bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan kepada dia, la alaik fi antasluka ma'al qaum tariqahum. Kamu enggak apa-apa, maksudnya kamu ikut aja dengan kelompok tariqahnya para sufi. Maka aku ikut kumpul dengan para masyayikh tariqah. Dari tariqah Syadiliyah, Naqsyabandiyah, Rifa'iyah dan macam-macam tuh di Mesir itu. Ini tinggalnya di Mesir. Asal tadi disebutkan beliau tuh tinggal di daerah Kairo. Akhirnya beliau kemudian pindah dari tempatnya terus pindah ke Kairo. Pindah ke Kairo, soalnya kemudian bertumbuh dengan para guru. Akhirnya beliau menekuni profesinya menjadi seorang sufi. Bukan berarti nggak kerja ya, tapi beliau tuh belajar ilmu tasawuf dari para masyayikh thariqah yang sanad keilmuannya bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau tuh karena senang sholawat, tiba-tiba terlintas dalam pikiran beliau itu pengen membuat buku tentang sholawat. Di sholawat yang ada dalam kreasi beliau tuh mau dituliskan ketika itu. Dia dikasih nama Anwarul Haqi fi Sholati ala Sayyidil Khalqi Sayyidina wa Maulana Muhammad. Nah, ketika itu dia akhirnya gak apa lama setelah itu mimpi lagi ketemu Nabi Muhammad. Beliau bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin engkau melihat sholawatku ini. Kata Nabi, diterima sholawatnya. Saya sudah lihat, kata Nabi begitu. Terus beliau akhirnya karena sudah dapat jaminan ini diterima sama Nabi, maka sholawat itu mulai dicetak di mana-mana. Bahkan ada juga beberapa bulan setelah itu, maka beliau sudah dirapikan ini, minta izin sama Nabi. Ya Rasulullah, kalau sholawat ini saya cetak gimana? Cetak, enggak apa-apa. Akhirnya bukunya Anwarul Haq ini, sholawat ini sampai ada di mana-mana. Akhirnya Syekh Abdul Maqsud Salim ini itu ketika wafat tahun 77 Masehi, berarti belum lama. 77 Masehi itu berarti berapa tahun yang lalu itu? Sekitar 45 tahun yang lalu itu beliau dimakamkan di dekat makamnya Imam Syafi'i. Ini berubah nasibnya jadi orang besar karena memperbanyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW.